Assalamualaikum teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dina Adilah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas A dengan NIM 19082020210. Di sini saya ingin membahas tentang koruptologi untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Etika Bisnis Islam yang diampu oleh dosen Bapak Haji Ahmad Khairuddin LC.MH. Langsung saja. Koruptologi. Koruptologi terdiri dari kata korupsi, corruptus, yang berarti korupsi, dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris, corruption atau corrupt, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir dari korupsi dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, penyebab tidak langsung dari korupsi itu ada 6. Yang pertama, kualitas birokrasi. Yang kedua, besaran gaji di sektor publik. Yang ketiga, sistem hukuman. Yang keempat, pengawasan institusi. Yang kelima, transparansi aturan, hukum dan proses. Dan yang terakhir atau keenam, teladan dari pemimpin. Selanjutnya, penyebab langsung dari korupsi itu juga ada 6. Yang pertama, pengaturan dan otoritas. Yang kedua, perpajakan. Yang ketiga, kebijakan pengeluaran atau anggaran. Yang keempat, penyediaan barang dan jasa di bawah harga pasar. Yang kelima, kebijakan diskresi dan lainnya. Dan yang terakhir atau keenam, pembiayaan partai politik. Selanjutnya, lembaga yang berhak menangani tindak pidana korupsi ada 3. Yang pertama itu kepolisian. Tugas dan tanggung jawab polisi dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai penyidik. Yang kedua itu adalah kejaksaan. Tugas dan wewenang kejaksaan yakni melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, maka kejaksaan bisa menangani tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang terakhir itu ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, adalah lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Selanjutnya, peran penting akuntansi dalam upaya preventif terhadap korupsi. Melalui kredibilitas pengungkapan informasi akuntansi, pemahaman ini diperlukan agar para akuntan mampu mengidentifikasi struktur industri serta posisi perusahaan dalam industri. Selanjutnya, etika profesi akuntansi, suatu ilmu yang membahas perilaku atau perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan khusus serta sebagai akuntan. Dan yang terakhir adalah pandangan Islam tentang perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi termasuk kategori perbuatan curang dan menipu yang berpotensi merugikan keuangan negara yang notabene adalah uang publik. Perbuatan korupsi adalah perbuatan zolim, baik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, kelompok, dan golongan karena kekayaan negara adalah harta publik yang berasal dari jerih payah rakyat termasuk kaum miskin.